Shalom Bapak Ibu yang terkasih, oleh anugerah Tuhan kita boleh menikmati udara pagi yang cerah. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Dan sebelum kami memulai hari ini, kami datang kepada Tuhan, kami rindu membaca merenungkan firman-Mu. Bapa, biarlah Engkau selalu mengajar kami melalui kebenaran-Mu, sehingga kami boleh hidup seturut kehendak-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam Ezra pasal yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28a. Namun saya mengajak kita untuk membaca Ezra pasal 7 ayat yang ke-10 saja. Ezra 7 ayat yang ke-10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus di dalam Injil pernah memberikan perumpamaan. Ada orang yang membangun rumahnya di atas pasir dan ada pula orang yang membangun rumahnya di atas batu. Orang yang membangun rumahnya di atas pasir, ketika ada badai dan angin, maka rumah orang tersebut roboh. Namun orang yang membangun rumahnya di atas batu, di atas tempat yang keras, kuat, rumah itu tidak akan goyah ketika ada angin dan badai. Makna daripada perumpamaan Tuhan Yesus ini adalah bahwa seseorang yang mendengar firman dan menghidupinya, mentaatinya, maka ia akan kuat menghadapi badai hidup ini. Namun seseorang yang hanya mendengar firman namun tidak melakukannya, ketika ada badai hidup, ia akan roboh. Itu adalah ibarat orang yang mendengar firman namun tidak melakukannya. Di dalam perikop yang kita baca, sekali lagi kita diingatkan bagaimana Ezra bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Ezra bertekad berarti kebiasaan membaca firman Tuhan itu dan merenungkannya dan menghidupinya, melakukannya adalah tidak akan terjadi tanpa sebuah tekad, usaha, komitmen. Kalau kita hanya sekedar berkata, mengalir sajalah. Kapan hatiku tergerak membaca firman? Mengalir sajalah. Kapan saya akan melakukannya? Tergantung kondisi dan situasi. Kalau kita punya pemikiran yang demikian, maka itu tidak akan pernah terjadi. Ezra, kalau kita baca di dalam perikop ini, adalah seorang yang dikenan Tuhan. Seorang disertai Tuhan. Dan apapun yang diinginkan hatinya dikabulkan oleh Tuhan. Bahkan ia dikenan oleh raja. Kalau kita melihat, memang kita tidak bisa menyuap Tuhan. Tetapi kita melihat di dalam tekadnya ini, kerinduannya ini, komitmennya ini, Ezra berkenan di hadapan Tuhan. Karena di dalam kedagingannya, ia berusaha, ia berupaya, ia bertekad di dalam anugerah Tuhan untuk senantiasa membaca hukum Taurat dan melakukannya. Saudara, tentu kita pun ingin menjadi orang yang tetap kuat di tengah badai, bukan? Kita tidak bisa menghindari badai hidup, kegagalan, sakit penyakit, persoalan, masalah. Baik itu di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dalam studi, dalam semua hal. Kita tidak bisa menghindari badai. Namun yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita kuat menghadapi badai hidup ini. Dan satu-satunya cara adalah bangunlah kehidupanmu di atas dasar yang kokoh dan kuat. Apakah itu? Firman Tuhan. Seperti halnya dengan Ezra, ia telah bertekad. Nah saudara, tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2022 ini dan memasuki tahun baru yang
2023 yang penuh dengan misteri dan rahasia ilahi. Ada banyak prediksi yang kita dengar. Tahun 2023 akan terjadi resesi ekonomi. Dan ada banyak hal yang terjadi yang kita tidak tahu. Bagaimana supaya kita bisa tetap kuat menghadapi badai hidup yang tidak bisa kita hindari itu? Adalah bangun kehidupan kita di atas dasar yang kokoh, firman Allah dan menghidupinya. Memegang teguh janji Tuhan yang adalah ya dan amin. Marilah kita membangun kehidupan kita setiap hari di atas dasar yang kokoh. Memulainya dengan membaca firman dan bertekad seperti Ezra untuk melakukannya. Sehingga dengan demikian, bersama dengan Tuhan kita akan berproses dan kita akan kuat menjalani badai hidup ini. Karena bersama Tuhan kita akan kuat, bersama Tuhan kita akan dimampukan, bersama Tuhan Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Karena Ia Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu dan perancang hidup kita yang tidak pernah salah. Jikalau Ezra bisa sebagai manusia biasa, tentunya kita pun dalam anugerah akan dimampukan. Mari kita bertekad saudara. Karena itu tidak akan pernah terjadi sendirinya. Tapi kita harus melakukannya dengan sengaja. Membaca firman, menghidupinya. Karena itu adalah dasar yang kokoh untuk kuat menghadapi badai hidup ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mewujudkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk perenungan pagi ini. Kembali kami diingatkan bagaimana kami bertekad untuk membaca firman dan menghidupinya. Karena itu adalah dasar yang kokoh ketika badai hidup melanda kami. Bapa, mampukan kami, beri kami anugerah untuk bertekad dan berkomitmen supaya kami boleh setiap hari membaca firman-Mu dan beri kami anugerah, kemampuan untuk menghidupi firman-Mu setiap hari. Bapa, kiranya Engkau terus menguatkan kami berjalan bersama-Mu menghadapi badai hidup ini, karena Engkau adalah sumber kekuatan kami yang tidak pernah habis dan perancang hidup kami yang sempurna. Berkati kami sepanjang hari ini dan kiranya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami berserah berdoa kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara.